Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Apa kabar juga selama kalian mengikuti kuliah daring serta di rumah saja? Oke, kali ini edisi yang spesial Hari Bumi tanggal 22 April tahun 2020. Nah, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Tiara Mawati dari Himpunan Mahasiswa Geografi Universitas Siliwangi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Jadi Tia ditemenin oleh salah satu narasumber yang sangat dan juga bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa juga tentunya. Oke, kita kedatangan narasumber dari salah satu dosen jurusan pendidikan geografi, yaitu Bapak Haji Setio Gali Mariono, Magister Pendidikan. Nah, apa sih tema yang akan kita bahas? Tema yang akan kita bahas yaitu tentang pandemi COVID-19 dalam perspektif geografi. Oke, terus dengarkan podcast ini sampai akhir. Nanti kalian kalau nggak mendengarkan bakal nyesel. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kalian cerna dan juga kalian dapat tentunya. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan ya. Terkait pandemik nih, kan kita udah berapa hari ya kerja di rumah, belajar di rumah, dan mungkin banyak sekali hashtag-hashtag di rumah saja nih, udah hampir 4 minggu lebih ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang kesehatan, COVID-19 itu biasa saja gitu, udah ya banyak yang meneliti dan juga banyak informasi. Nah, kita sebagai orang geografi tentunya melihat ataupun menjabarkan COVID-19 dari sudut pandang geografi itu menurut Bapak seperti apa sih? Tapi ya insya Allah akan coba saya jawab ya. Dari beberapa yang saya baca, kemudian dari diskusi dengan beberapa rekan geografi yang lain, sebetulnya pandemi ini bisa dilihat dari interaksi wilayah gitu. Jadi kan COVID itu penyakit menular yang menyebar lewat percikan air liur manusia gitu kan penyebarannya, atau disebutnya droplet, sehingga diperlukan pergerakan manusia untuk menjangkiti wilayah yang lain. Nah, beberapa orang banyak yang menganggap bahwa COVID itu bisa menular lewat angin. Nah, padahal itu tidak masuk akal gitu, karena kan kalau angin tidak membawa partikel air dari manusia juga, paling kalaupun ada persentasenya kecil gitu. Dan ada juga yang menganggap bahwa COVID tidak akan hidup di wilayah yang panas. Nah, kalau itu pun sebetulnya tidak masuk akal juga kan. Buktinya sekarang di daerah tropis di kita, di Indonesia, banyak juga yang terkena, tidak terbatas di subtropis aja gitu. Nah, selama jadi ada manusia yang menjadi inang, maka dimanapun COVID akan menyebar. Itulah teorinya sebetulnya. Terus kalau yang masalah COVID bisa menular lewat angin pun sepertinya keliru. Walaupun ada angin pasat, kemarin tuh ada isu-isu selebaran di WA Group gitu kan. Ada yang menyebutkan bahwa COVID bisa menyebar karena angin pasat dari utara bergerak ke selatan gitu kan. Nah, itu pun keliru. COVID tidak akan bisa bergerak ke tempat yang sangat jauh kecuali dibawa oleh manusia. Contoh kasus seperti Indonesia, kan kalau kita lihat jarak gitu ya, antara Jawa ke Cina, kemudian Sumatera ke Cina, itu kan lebih dekat Sumatera ke Cina sebetulnya. Dari Jawa ke Cina agak jauh. Tapi bukan jarak pengaruhnya, tapi mobilitas penduduk gitu. Nah, di sini kan orang Jawa mobilitas penduduknya cukup tinggi, banyak yang kerja di luar gitu kan, yang traveling, yang apapun. Makanya di Jawa penularannya sangat banyak daripada Sumatera yang jaraknya lebih dekat gitu. Jadi artinya penularan COVID ini berbanding lurus dengan mobilitas penduduk. Semakin tinggi mobilitas penduduk, maka semakin tinggi pula resiko penularannya. Sehingga solusi paling simpelnya lockdown tadi gitu. Gimana? Ya mungkin banyak sekali masyarakat yang salah kaprah gitu ya Pak, yang melihat. Dan juga ya kalau masyarakat umum kan hanya share-share saja info-info yang mungkin belum tentu jelas ya. Menurut Bapak pribadi lockdown ini presentasi untuk
memutus rantai penularan COVID-19 itu seperti apa sih Pak? Berapa ya? Atau sepemahaman saya presentasinya di gitu? Indonesia itu tidak dikenal dengan sistem lockdown ya, tapi pembatasan sosial. Dulunya kan gitu ya awalnya ya, Presiden Jokowi pun mengutarakan jika Indonesia itu tidak menerapkan lockdown, tapi pembatasan sosial. Nah sekarang berkembang menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah itu sebetulnya agak berbeda dengan lockdown yang ada di Cina, kemudian yang ada di Italia gitu kan, dan negara-negara Eropa lain atau negara Asia lain. Perbedaannya tuh, jika lockdown di negara lain itu adalah pembatasan saklek 100% gitu. Jadi segala macam kegiatan manusia di luar rumah itu ditiadakan. Malahan ketika kita keluar rumah pun akan ditangkap gitu oleh pihak yang berwenang dan itu akan kena sanksi. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri yang disebut pembatasan sosial itu adalah membatasi kegiatan-kegiatan di luar sistem-sistem vital gitu kan. Jadi tidak semuanya 100% tidak boleh keluar rumah. Mereka yang bekerja di sistem vital itu masih dapat bisa keluar. Itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah sebetulnya salah satu contoh yang paling sukses diterapkannya lockdown itu adalah di Cina, di Wuhan sendiri, di awal tempat terjangkitnya COVID-19 ditemukan gitu. Di sana kan buktinya sekarang sudah walaupun masih ada pertambahan tapi persentasenya masih sudah sangat kecil gitu. Dan yang gagal itu di Italia justru gitu lockdownnya. Kalau di Italia ya pemerintah seakan-akan pas awal-awal pemberlakuan lockdownnya itu kurang tegas, makanya banyak masyarakatnya yang masih keluyuran di luar rumah ya. Alhasil Italia pun sempat kan menjadi urutan pertama korban gitu kan, tertinggi selain di Cina gitu. Kalau kita lihat contoh lain seperti Amerika pun itu lebih parah. Kalau Amerika dari banyak analisis disebutkan bahwa Donald Trump itu terlalu menyepelekan istilahnya terhadap virus ini gitu. Alhasil ya sekarang dapat dilihat di New York itu paling banyak, bahkan lebih tinggi angkanya daripada Cina gitu. Buktinya kalang kabut sendiri. Nah saya tuh takutnya tuh Indonesia seperti itu gitu, dengan pemerintah yang kurang tegas menerapkan PSBB ini. Takutnya ke depannya bakal berdampak serupa juga ya, mudah-mudahan jangan gitu maksudnya gitu. Berarti sebenarnya PSBB itu sangat penting ya, tetapi dalam kenyataannya masyarakat mungkin kurang paham ataupun jadi si malakama sih susah maksudnya untuk kan ketika tersebut ya Pak ya. Pekerjaan di, kita ambil contoh Jakarta lah, ketika pekerjaan di Jakarta dibatasi itu kan banyak orang yang tidak dapat menghasilkan penghasilan tuh ya, otomatis dia tidak punya penghasilan dan banyak yang pulang kampung ke daerah. Nah itu di situ resiko penularannya justru lebih tinggi gitu. Nah gimana ya, ketika pemerintah sudah menerapkan sebuah kebijakan ya harusnya masyarakatnya itu menerima 100%, jangan setengah-setengah gitu. Harusnya kalau di lockdown ya lockdown, jangan ada yang pulang kampung, jangan ada yang mobilitas penduduk dari kota ke desa gitu dan lain-lainnya gitu. Gini Pak, bagaimana cara kita menyikapi baik itu fenomena yang ada di lapangan, terus berita-berita hoax yang mungkin sekarang itu banyak di WA group, di Facebook, di Instagram dan juga di Twitter, sebagai seorang yang mungkin paham akan ya, kegeografian ataupun kita sebagai seorang akademisi gitu, yang baik gitu kan, kita harus banyak menyaring informasi yang masuk ke diri kita. Terutama dalam situasi seperti ini, sebetulnya informasi yang pertama harus kita percayai itu adalah informasi yang dikeluarkan resmi dari pemerintah. Karena kan bisa saja media sosial, kemudian media mainstream lain itu agak menggiring isu atau gimana pun lah sehingga membuat gaduh masyarakat. Nah disitulah kita sebagai orang akademik harus mampu mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat, bagaimana cara menanggapi isu-isu yang berkembang secara liar gitu kan. Masalahnya ketika masyarakat panik, di situ pun imun tubuhnya akan menurun gitu, dan resiko terjangkitnya tuh akan lebih tinggi sebetulnya. Nah di sini kan kita pasti sedang berada di rumah masing-masing tuh di berbagai daerah gitu kan, mahasiswa sedang pulang ke rumahnya masing-masing. Disitulah tugas mahasiswa
mengedukasi masyarakat minimal di sekitar tempat tinggalnya supaya tidak mudah termakan oleh informasi yang belum tentu kebenarannya gitu. Ya kita harus berani lah dalam hal ini, kita harus berani karena ini untuk kesehatan lingkungan kita juga intinya gitu. Dan banyak saya lihat postingan-postingan positif anak-anak geografi di Unsil gitu kan, terutama ketika melaksanakan kegiatan di daerahnya masing-masing. Salah satu contoh banyak senior kalian kok gitu kan yang aktif di organisasi masyarakat di daerahnya melakukan penyemprotan gitu kan, kemudian memberikan bantuan kepada yang tidak mampu gitu. Itu kan hal-hal yang positif juga, tapi tentunya harus dibarengi dengan keamanan dirinya sendiri dulu gitu. Usahakan ketika mau melakukan bantuan penyemprotan dia harus melengkapi diri dengan APD yang baik dan lengkap gitu. Beberapa waktu ke belakang nih Pak, banyak sekali isu perubahan iklim. Nah itu nyampe banyak yang tadi sudah Bapak jelaskan kayak penyebaran lewat angin lah, terus yang lebih ngena ataupun yang lebih perubahan geografi itu kan iklim secara global itu kan memang sedang terjadi ya, apa sih? Global warming itu. Tapi untuk skala kecil saya lihat di beberapa kota-kota besar memang terjadi perubahan dalam skala kecil tapi ya, seperti di Jakarta, kemudian Bandung di Indonesianya, terus kemudian kalau di Amerikanya di New York, kemudian Washington DC ketika kebijakan lockdown ataupun PSBB diberlakukan, polusi memang berkurang, udaranya pun kan lebih segar gitu kelihatannya kan. Dan itu pun sebetulnya dampak positif di luar dari pandemi ini gitu. Tapi untuk pemanasan global secara menyeluruh, saya rasa tidak adanya COVID ini, pemanasan global tetap berlanjut gitu. Masalahnya kan bahan bakar fosil, dari kita lihat contoh kecilnya aja PLN yang membakar batu bara gitu kan, itu tetap berlanjut gitu kan. Ya hanya dikurangi beberapa persen dari emisi kendaraan bermotor yang berkurang aja gitu. Sedangkan aspek lain tetap berjalan. Saya rasa pemanasan global tetap berjalan sih. Berarti sebenarnya isu-isu perubahan iklim itu bersifat lokal gitu ya Pak. Kalau misalnya global itu mungkin hanya berkurang 5% atau kurang dari itu gitu ya Pak ya. Kecil lah gitu, antara di bawah 10%-an. Sedangkan kan aktivitas utama seperti yang tadi pembangkit listrik menggunakan batu bara, segala macam hal-hal yang lain itu tetap berjalan kan gitu, penyumbangnya gitu. Ya mungkin ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut, jadi kesimpang siuran informasi yang ada di masyarakat. Apalagi saya lihat kemarin ya mungkin memperparah situasi gitu ya Pak ya. Tenaga medis yang terusir dari kontrakannya itu kan. Kemudian ada yang mau dikebumikan, korban COVID itu tidak diterima oleh masyarakat sekitar pemakaman. Nah itu kan miris juga sebetulnya ya. Karena di satu sisi itu membuktikan bahwa masyarakat banyak menerima informasi yang tidak begitu benar dari media. Padahal jika pemerintah atau kita sebagai orang akademik mengedukasi masyarakat, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal seperti itu gitu. Karena kan penularan dari mayat terutama kan, itu kan tidak disebarkan lewat udara, itu hanya cairan-cairan yang keluar dari mayatnya aja, sedangkan mayatnya sudah dibungkus dengan rapi gitu, dengan protokol-protokolnya sendiri. Saya rasa itu terlalu berlebihan kalau masyarakat menolak gitu. Nah, melihat adanya pandemi ini, terus kan kita diberikan suatu arahan untuk di rumah saja dan mungkin bekerja di rumah saja, belajar dan menjaga interaksi sosial gitu dengan tadi yang sudah pemerintah berikan gitu. Nah, kita sebagai seorang akademisi gitu, mahasiswa terkhususnya, untuk ikut berperan aktif itu kan sangat tinggi ya Pak ya, karena kita sebagai kaum muda gitu lebih bisa mengajak teman-teman yang lain ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Bapak sendiri, adakah saran ataupun serta masukan nih untuk generasi muda agar bisa lebih berperan aktif untuk ikut mencegah pemutusan rantai COVID-19 ini Pak?
peran serta generasi muda, ya saya pun termasuk generasi muda ya. Iya. Jadi jika kita lihat sekarang tuh banyak dari instansi pemerintah yang membuka lowongan buat jadi volunteer. Jadi dalam artian sukarelawan ya kalau bahasa Indonesia. Ya kalau kalian merasa mampu, merasa bisa, silakan ikut menjadi sukarelawan tersebut. Dan nantinya tidak harus selalu berhadapan dengan orang yang positif corona, kan bisa aja sebagai penyuplai makanan, sebagai pekerja sosial yang lain gitu kan, yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberantasan COVID-19 ini. Itu bisa dilakukan sebetulnya oleh generasi muda di kita. Atau hal-hal yang paling gampang dilakukan yang lain, yaitu seperti senior-senior kalian atau kalian pernah lakukan di masyarakat. Ikut berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan di daerah. Misalnya melakukan penyemprotan sekitar lingkungan rumah dengan disinfektan yang dibikin sendiri, itu kan mudah ya. Terus dengan cara melakukan sosialisasi tentang cuci tangan atau tentang pencegahan corona itu seperti apa ke masyarakat yang tidak paham gitu kan. Kebanyakan kan masyarakat di kita tuh banyak yang tidak sekolah juga. Nah itu perlu pendekatan yang lebih intens dari kita sebagai orang-orang akademik untuk memberikan penyuluhan gitu. Masalahnya yang saya tahu tuh seperti penularan corona itu kebanyakan berdampak yang sangat besarnya itu untuk orang-orang di atas 40 tahun yang imun tubuhnya sudah menurun gitu kan, yang sudah banyak penyakit komplikasi. Justru di sana yang timbul banyak jatuh korban, dan rentang waktu usia itu pun kebanyakannya kalau di daerah itu orang-orang yang tidak sekolah gitu, yang tidak tahu informasinya. Makanya kita harus berperan aktif dalam hal itu gitu. Dan kalau bisa pun sebagai akademisi kita melakukan penelitian-penelitian kecil tuh, bagus juga. Nanti dibikin semacam PKM gitu. Bisa aja kan dampak-dampak COVID terhadap apa gitu di masyarakat sekitar rumah atau di daerah apa. Itu kan bisa dimasukkan ke PKM juga. Penelitian sosial yang yang nyambung ke geografinya pun bisa sebetulnya. Itu. Dan saran saya sih sebetulnya ini nih cara penularannya, maksudnya tuh bagaimana kita untuk waspada terhadap penularan corona ini. Yang pertama, kita harus memakai masker. Sekarang kan diwajibkan ya keluar rumah harus memakai masker. Nah kita sebagai mahasiswa sebetulnya bisa menggalang dana untuk pembuatan masker, kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat yang tidak punya gitu. Kemudian usahakan jangan berjabat tangan gitu kan. Pakai sistem syar'i lah gitu kan, jabat tangan dari jauh atau gimana gitu, itu kan bisa juga dibiasakan. Kemudian ketika kita sudah menyentuh benda atau apapun itu yang di luar sepengetahuan kita, yaitu kita harus cuci tangan dengan sabun. Nah hal yang lain sih sebetulnya dari tinja pun sebetulnya bisa menular tapi jarang terjadi gitu. Kemudian jauhkan dari hewan-hewan atau binatang liar gitu kan yang tanpa perlindungan. Jadi itu pun kadang-kadang bisa menularkan. Misalnya Tia di daerah sekitar rumah nemu kucing nih, dan kucingnya gak tahu dari mananya, itu jangan langsung dipegang gitu, karena itu berpotensi menularkan juga. Gitu. Dan yang paling banyak informasi itu sekarang kan ada banyak yang takut tuh ketika kita beli paket atau apapun itu dari media online gitu kan. Sebetulnya itu media untuk penularan pun bisa gitu. Pas saya baca seperti karton karton pembungkus paket atau apapun itu dia si virusnya tuh dapat bertahan sekitar 5 hari tuh. Jadi ketika kita beli sesuatu kan suka datang tuh 2 hari 3 hari, ya usahakan jemur dulu lah gitu kan. Kalau kita mau buka jemur dulu atau disemprot disinfektan dulu. Yakinkan dulu bahwa itu sudah terbebas baru kita buka, karena penularannya yang saya baca tuh 5 hari di sana. Apalagi kita beli barang dari Cina atau dari luar negeri, ya itu memang sangat beresiko sih. Sekarang kan marak ya gitu. Gimana? Untuk closing statement dari Bapak nih, untuk penutup. Ya, closing statement.
dari Ya, Bapak ya penutup closing buat statementnya sih gini yang aja mendengarkan kepada setiap yang podcast kali mendengarkan, ini gitu. terutama untuk para mahasiswa geografi di Unsil, tetap jaga kesehatan, walaupun kita tetap di rumah, usahakan olahraga itu setiap pagi wajib ya, pagi kita jogging dikit tempat rumah, atau push up, sit up, sorenya yang ngapain lah gitu, yang penting kita olahraga biar imun tubuh kita terjaga, dan ketika sebelum jam 10 siang, berjemur dulu sambil kuliah online gitu kan bisa. Dan jangan lupa usahakan tetap hidup sehat gitu kan, pakai masker kemanapun pergi, cuci tangan jangan lupa, dan makan vitamin C gitu, vitamin kemudian makanan yang bergizi, intinya itu. Dan yang paling penting jaga orang tua kita dari penularannya, karena kan saya yakin kalau anak-anak usia mahasiswa itu sangat kuat ya imun tubuhnya, tapi ketika kitanya sendiri sembrono keluar rumah, kembali ke rumah membawa virus, yang bakal terkena dampak yang paling tinggi atau besarnya itu adalah orang tua kita gitu. Jadi sayangi orang tua kita dengan kita tetap tinggal di rumah, intinya gitu aja lah. Terima kasih ketika sudah diundang ke grup ini gitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu. Saya juga di sini sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama mencoba untuk keluar dari pandemi ini. Semoga semuanya sehat. Sampai ketemu di kampus lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Tia dan Bapak Stio ya. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu inspirasi serta manfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan. Dan saya pribadi Tia Rahwati mengucapkan selamat Hari Bumi. Semoga bumi tetap lestari, dan kalian kaum muda yang sekarang sedang di rumah saja bisa loh berperan aktif untuk menjaga bumi kita. Terima kasih. Dan kami dari Himpunan Mahasiswa Geografi mengucapkan selamat belajar di rumah, selamat kuliah online, dan selamat Hari Bumi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.